Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heltia Sari, NIM 1238 21 11 64. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu Pak Robi Supriya, SPD MPD. Saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pendidikan Humaniora dalam Masyarakat Jawa yang berkaitan tentang istana, pesantren, dan perguruan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendidikan humaniora. Pendidikan humaniora adalah bertujuan untuk memajukan manusia sehingga mencapai kemanusiaan yang sesungguhnya. Maksudnya yaitu memperbaiki karakter-karakter ataupun nilai-nilai kemanusiaan yang bisa menjadikan manusia itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, pendidikan humaniora dalam masyarakat Jawa. Dalam masyarakat Jawa, pendidikan humaniora yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan pernyataan-pernyataan simbolisnya merupakan bagian integral dari sistem budaya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan humaniora dalam masyarakat Jawa itu adalah mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang dimulai dari etika, perilaku atau tingkah laku, sosial, dan budaya, dan juga mengajarkan tentang karakter-karakter manusia sehingga menjadi manusia itu jauh lebih baik dan berpengetahuan yang luas. Dalam masyarakat Jawa terdapat 3 lembaga pendidikan humaniora. Yang pertama, pendidikan humaniora dalam istana, yang kedua dalam pesantren, dan yang ketiga dalam perguruan. Dalam istana, pendidikan humaniora itu bermacam-macam sesuai dengan kepentingan kaum bangsawan saja. Pendidikan humaniora juga mengajarkan bagaimana seorang bangsawan menggunakan watak luangnya yang berupa cara-cara memperoleh kesenangan sampai cara-cara oleh rasa. Jadi, pendidikan humaniora dalam istana itu bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan orang bangsawan saja. Pendidikan humaniora itu mengandung dalam kandungan itu dalam ruang lingkupnya berupa wawasan, etika, dan perilaku atau lain-lainnya. Di situ juga tidak hanya mengajarkan tentang etika, perilaku, atau wawasan lainnya. Pendidikan humaniora juga mengajarkan tentang bagaimana seorang bangsawan menggunakan watak luangnya, dan juga seorang bangsawan itu harus memiliki sifat-sifat yang bijaksana. Dan pendidikan humaniora dalam pesantren. Pendidikan humaniora dalam pesantren terselip dalam berbagai mata pelajaran. Secara umum, setelah seorang santri sanggup membaca huruf-huruf Arab, ia harus belajar fikih atau hukum Islam, usul fiqh atau sistem hukum Islam, hadis atau tradisi Rasulullah, adab atau sastra Arab, tafsir atau interpretasi Quran, tarikh atau sejarah Islam, tauhid, teologi, tasawuf atau sufisme, dan akhlak, yaitu etika. Dari sejumlah mata pelajaran ini, nampak bahwa humaniora masuk dalam berbagai subjek. Jadi, pendidikan humaniora itu masuk dalam subjek atau beberapa dalam mata pelajaran yang saya sebutkan tadi. Salah satunya akhlak, yaitu etika, yang mana seorang santri itu diajarkan berakhlak baik kepada gurunya atau kepada teman-temannya, memiliki etika yang baik dan perilaku yang baik. Di situ diajarkan tentang pendidikan humaniora, bagaimana kita berperilaku yang baik kepada teman ataupun guru. Di dalam pesantren juga ada hubungan antara tradisi pesantren dengan perdesaan dapat dilihat dari mata rantai persaudaraan tarikat. Nah, yang dimaksud dengan tarikat itu adalah hubungan antara guru dan murid itu berikatan yang berlaku dalam
seumur hidup. Yang ketiga, pendidikan humaniora dalam perguruan. Dalam abad ke-9 dapat disaksikan peranan perguruan yang mengajarkan ilmu kanuragan dan kadikyaan atau kewedakan sebagai tempat yang mengajarkan kekebalan. Perguruan tidak termasuk ke dalam pendidikan humaniora. Dari banyak variasi dalam pendidikan kemanusiaan, perguruan-perguruan kepercayaan semua menekankan pada pentingnya melihat manusia dari sudut pandang sangkaan dan juga peran. Pendidikan humaniora dalam tradisi perguruan lebih berupa pada latihan-latihan laku atau perilaku untuk mendapatkan ilmu. Jadi dalam perguruan itu, pendidikan humaniora itu tidak termasuk, karena perguruan itu yang mana orang-orang menuntut ilmu kanuragan, ilmu kadikyaan dan kewedakan, yaitu ilmu kekebalan dalam dirinya. Jadi dalam perguruan itu, pendidikan humaniora itu hanya dilihat dari sudut pandang mereka saja, yaitu dari latihan-latihan perilaku mereka untuk mendapatkan ilmu kekebalan mereka. Disitulah mereka melihat pendidikan humaniora atau bagaimana mereka mendapatkan ilmu kekebalan dengan perilaku yang sopan atau perilaku yang baik. Di situ mereka melihat pendidikan humanioranya. Sekian dari penjelasan saya. Jika kata-kata saya kurang tepat atau penjelasan saya kurang pas, mohon maaf karena saya dalam tahap belajar juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.